Traweh arang-arang kowe njaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan Pak. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak anak terbatas waktunya kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudaththir sama. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah, tapi ora roh Allah ku sing sapa ora. Ya dia Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei dhuwit, sing ben ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK kok. Solo karena ini wali pecundang gitu. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau ulama agak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jenenge kowe bener-bener ulama. Itu disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshawaha min ibadil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masih wiridan istighfar nangis ora rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi ra mlebu swarga. Mlebu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya bener Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada oportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya orang alim orang abid. Saya saja yang ngeritik, saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis, pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja di sepuro dosane. Terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kene swarga? Aku takok. Saya aku takut, ayo saya ngapain besar kok, apa kegiatan rencana pertama ya, terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insya ayo kalau harus jujur kok apa jujur. Bandingan kalau orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa humalab baik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu, engkau saja yang Tuhan ya Allah, semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau, la syarika lak baik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan.
Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumangsamu kakan wiridan kaya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean, ndak. Tak jamin ndak. Pemene maca lelo yang 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tak ini. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa dat sepenting engkau, kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top, semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini dat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Dat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah, ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel orang. Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mbek Kerry, mangkel enggak? Semua kenikmatan itu kita nikmat karena itu diakui, ya enggak? Wes gunane apa kaya ndek Alphard gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mbek Kerry mbek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya, ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud ora kaku ati ke teko di Barnos. Karena itu dihormati situ hanya orang apa soleh. Kaku ati gak? Mau kaku ati gak? Atau aku jadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa terus diundang lek. Oh mangkel kan. Le bayang dong. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN bareng dolan itu iso diundang lek. Mados walang lek ngono. Oh semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes kayak misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ke mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Dia mau misalnya di Gunung desa terus orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Kelas itu habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja, kemudian engkau yang Tuhan pemilik langit bumi nggak ada muja-muja engkau, ini tidak fair ya Allah. Nangis orang kok gue eling pangeran sak jam swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis, dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca, mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim, dan sampai saya di Kudiro di Tebir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa, saya isek. Ya karena tadi ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian nggak ada menuhankan engkau, nggak ada perhatian sama ini, tidak fair. Susah sekali karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyhur itu sama Allah, karena Ibrahim nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat ruku, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar, ini baru benar kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah, walahul kibriya, kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya, dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja, orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam, wa hum la yasamun, dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih.
Jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu Nabi, itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah, berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati, terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta gini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah, ini kayaknya kok banyak yang tersindir, tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah, tidak usah diteruskan, kok banyak yang tersinggung. Ya sudah, tidak usah diterusin. Walau ya akhidu mau mengalap sapa Allah anas saya manusa bima lan perkara kasab bukan nglakoni sapa anas. Minal maasi sing pira-pira maksiat. Mataroka. Mongko ora ninggal sapa wa taala zuriha ing atase dhuwure ayil ardi min dabatin saking kewan apa wae. Nasama tegese kewan tadubu kang melata pun nasama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk daba, misalnya nggak ada hewan, nggak ada tanaman, nggak ada apa saja di bumi, karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya dibalik mereka maksiat, tetap fasilitas kepentingan manusia ada, karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa ing wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musaman kang wis ditentokno yaumil kiamat tegese dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajalum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa taala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kawulana wa basiran dat sing mirsani. Fa yujazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural fi isabatil mukminin kelan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin Makkiyatun, surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tersetemu di Mekah. Au illa qaulahu kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu al ayat niku. Au madaniyatun, utawa sebagian ulama ndarani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan-ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama mana Yasin itu mana nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bi muradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bi muradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia, misalnya sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi bidzalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya 16 ya. Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad, lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya coba ya Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Awa a'lamu bi muradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi
antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiatan mufassir, dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, nggak mungkin Allah mengkhitobkan sesuatu dengan sesuatu yang nggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu nggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah dipahami. Ternyata ini ada lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Tuhan dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya, soal nanti ikhtiyat, ya ikhtiyat saja kita ikhtiyat, paham ya? Tapi tetap difahami apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika, berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Bon jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah. Bi aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa fatil ma'ani lan keindahanane makna. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ngatasi jalur to dalan mustaqimin kang jejeg. Muti alaihi mutalikun ta'alluq bima perkara qoblal kang sedurunge iki dawuh. Aitorikil anbiya itu tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qoblaka sedurunge sira. Maknane torikil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqidu tenau kiti bil qasami lan qasam wa ghairi lan liyane qasam ngrad niku nolak liqaulil kufari marang pencape wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursalah Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo entuk turunan untuk keturunan Quran sing aziz sing tanzilal azizi kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas fi khalqihi lan makhluk Allah utai lafat tanzil wa khabar mubtada ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada tapi kira kita akan baca apa tanzila makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu makanya dia nerkep jadi khabar sementara kira kita tanzila maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq paham ya makanya kamu gak usah bingung lagi kok jadi khabar padahal macamnya tanzila utawa bingung mergo ora paham pilihane loro tok ya jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa makanya dia nerkep khabar paham ya tanzilu makanya dia nerkep apa khabar kalau kita baca kan tanzila maka itu maf'ul mutlaq atau nyimpan kata amdahu ayil Qur'ani tegese Qur'an bi khabar mubtada'in muqaddarin apa sing kang aran tanzilul aziz ya Qur'anu tentu Qur'an Qur'anu tujuane ditungdira supaya ngekeki peringatan sira bil Qur'an kauman ing kaum muta'alikun bitanzil maungzira kang ora dikeki peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh elam yung zaru tegese ora dikeki peringatan sapa akeh di zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan nggak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, "Yen aku ben alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun." Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpama ngene, contohnya ngene, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, ben gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah loh ngitung sengaja, tapi ini malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa harap-harap Lailatul Qadar biasa wae. Ora kelas e, wis ben sing tok Lailatul Qadar ben wali-wali wae, kene entuk cipratane wis napa cukup. Lah wong trawe arang-arang ya njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab kok njaluk Lailatul Qadar ngelama apa Anda? Mesti
mestinya jalukmu orang tuh adab wis bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantes entuk Lailatul Qadar untuk adab ayo jawab. Ayo. Orang tuh adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar mbok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku njuk supaya gak disiksa innasina waqtona kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtona sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Yo lak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi ya oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Dadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin jan wong goblok piye meneh macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga wong tarawih lho ning Tuban ning Jogja wis bener Rob. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ono saraku iki kita ono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku bagus sudah. Bagus. Ndelok Lailatul Qadar gresik ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger angan daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Boy wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat terus utang mesti sahur. Ambek togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye biasa wae, biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mbon nang ngandel kula. Mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la